Hai semua, di video kali ini kita akan coba untuk melakukan merubah tampilan dari halaman login dan juga registernya. Jadi nanti untuk halaman login dan juga registernya kita akan coba melakukan stylingnya atau mengubah tampilannya. Dimana untuk halaman login nanti tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Dan halaman register kurang lebih nanti akan seperti ini. Nah, untuk tampilannya sendiri karena hampir sama antara tampilan login dan register. Yang berbeda itu cuman di halaman register ada satu inputan yaitu name dan juga judulnya yaitu register bukan login. Nah, di sini kita langsung coba saja melakukan layoutingnya di dalam codingan kita. Nah, seperti biasa, pertama-tama jalankan dulu servernya npm dev untuk menjalankan aplikasi kita. Selanjutnya kita akan membuat komponen yaitu form autentifikasi di dalam folder komponen bagian public. Kita buat file form out komponen .v, dimana untuk komponennya ini itu akan ditampilkan nanti di dalam halaman public login dan juga register. Jadi komponennya sama antara login dan juga registernya. Nah, kita copy dulu untuk tampilan autentifikasinya di Viewtify. Viewtify. Kita bisa masuk ke komponen text field di sini di bagian paling bawah. Nah, ini sudah ada tampilan untuk loginnya. Kita bisa copy dan kita bisa hapus nanti untuk hal-hal yang kita tidak butuhkan. Contohnya seperti alarmnya ini. Dan juga mungkin tombol forget login password. Kita hapus nanti. Ini kita copy. Resource. Kita paste ke sini. Dan di sini ada error di dalam codingannya, yaitu visibility-nya kita tidak temukan atau kita belum buat. Dimana visibility-nya ini itu untuk membuat icon dari passwordnya, yaitu untuk show password dan juga hide password. Di sini kita buat script setup. Kita buat menggunakan ref import ref dari view, kemudian cons. Kita buat nama state-nya yaitu visibly dengan nilai default yaitu false, yaitu dia ditutup dulu. Dan kita hapus yang kita tidak butuhkan, mungkin seperti ikannya ini, kita hapus saja. Dan satu lagi yaitu forget-nya, yang ini, forget password. Kita coba import atau register komponennya ini di dalam login view dan juga register view-nya. Di login view kita lakukan import di script-nya dulu, script setup, kemudian import form out komponen, dan kita jalankan di template-nya di sini. Form out komponen, dan sama dengan yang di sini kita register juga yang ada di register view-nya, yaitu form out komponen. Kita coba cek di web browser tampilannya, reload. Nah, ini tampilannya sudah tampil di register ataupun login. Nah, selanjutnya kita akan coba buat di bagian login dan registernya itu berbeda. Di bagian register kita tambahkan satu inputan, yaitu untuk inputan name atau username-nya untuk kita register nanti, dan juga tombolnya ini kita ubah jangan login tapi register. Dan untuk logonya kita bisa ganti menjadi teks namanya register untuk halaman register, dan login kita buat logonya kita hapus jadi teks bernama login.
Nah, begitu juga dengan tombolnya ini kita coba aktifkan, baik itu di login ataupun di register. Di registernya pada saat kita klik ini dia akan mengarah ke login, dan di login pada saat kita klik linknya ini dia akan mengarah ke register. Kita masuk ke codingan. Di sini kita bisa gunakan yang namanya props dengan nilai yaitu boolean nantinya. Jadi jika dia bernilai true berarti dia melakukan login, tapi jika dia bernilai false dia melakukan register, yaitu menampilkan inputan name-nya tadi dan beberapa teks yang akan kita ubah. Sini kita buat saja sebuah cons. Bukan di sini tapi di login. Sini cons dengan nama isLogin. IsLogin kita buat nilai defaultnya di sini yaitu true. Jadi dia bernilai itu bawah ini yaitu form login. Kita lakukan input binding. Kita lakukan v-binding isLogin sama dengan isLogin, kita lempar propsnya, state yang ada di sini. Kita tinggal tampilkan di form inputnya nanti menggunakan kondisi. Nah, di form inputnya kita import yang namanya define props. Define props berupa objek, kemudian isLogin. IsLogin props yang kita lempar. Di sini kita kasih type-nya yaitu boolean. Dan defaultnya kalau dia tidak diisi dia akan bernilai false isLogin-nya. Nah, selanjutnya kita akan coba lakukan di sini untuk kondisi-kondisinya. Kondisi pertama, jika ini login, maka di sini kita ganti image ini, kita tidak gunakan image. Kita coba gunakan sebuah div kita push source ya. Selanjutnya maksudnya juga kita hapus saja. Kita gunakan class, tambahkan kelasnya text center supaya teksnya ke tengah. Kemudian ukuran teksnya A3. Kemudian teks primary kita sebut di sini namanya login, atau kita buat kondisi yaitu jika isLogin-nya bernilai true maka di sini teksnya akan bernilai login. Nah, selain itu teksnya akan bernilai register. Seperti ini kondisinya. Dan kita buat juga kondisinya untuk inputannya. Kita buat text field. Di sini satu text field lagi. Nah, ini jangan akun tapi email. Kita copy, kita masukkan ke atasnya. Dan kita buat kondisi div menggunakan conditional render if. Jadi jika isLogin-nya itu bernilai false, berarti kita buat not di sini. Jadi isLogin-nya bernilai false, maka di sini kita buat inputan untuk name dengan placeholder yaitu username. Dan untuk ikonnya MDI account seperti ini. Dan terakhir yaitu untuk bagian tombol loginnya ini kita ubah juga. Kita buat kondisi di sini. Jika isLogin-nya bernilai true, maka di sini login. Selain itu, maka register. Login dan register. Oke. Dan untuk terakhir lagi di sini yaitu untuk kalau kita masuk ke halaman login, itu ada tombol untuk mengarah ke sign up atau register. Tapi jika kita mengarah ke register, kita akan buat tombol yang mengarah ke login-nya. Di sini kita gunakan router link, salah satu fungsi dari view router, untuk mengatur angkotnya
atau angkot linknya atau elemen A-nya. Kita masuk juga ke tag penutupnya, dan di sini kita ganti jadi to. Ke rutenya kita cek dulu di router, index router mengarah ke login, berarti yang ini ya, yang name-nya, rootnya bernama login. Kalau register, yang name-nya bernama register. Kita ambil yang register. Di sini kita buat binding name titik 2 yaitu register. Kutip 1 di sini. Nah, ini tombolnya akan mengarah ke register dan kita buat di sini if. Conditional render lagi jika is loginnya bernilai true, maka ada tombol untuk mengarah ke sign up-nya. Tapi selain itu berarti kita bisa menggunakan else. Selain itu maka kita buat yang tombol mengarah ke login. Nah, di sini kita buat saja di sini login now, save. Kemudian kita coba cek apakah tampilannya sudah benar atau tidak. Masuk ke web browser. Nah, ini untuk halaman login yang /login. Nah, kemudian kalau saya klik linknya ini yang sign up now, yang mengarah ke halaman register. Cuma di sini dia harus nge-delete halamannya. Kita bisa ubah. Masuk lagi ke codingan, kita hapus bagian targetnya. Kita hapus target blanknya. Kayak gini. Kita coba cek lagi di web browser. Reload. Nah, ini untuk halaman register yang /register sudah ada untuk inputan name-nya. Tapi kalau kita masuk ke halaman login, nah itu cuma email dan password saja yang diinputkan. Dan juga di sini login dan judulnya itu login. Tapi kalau kita mengarah ke sign up, nah di sini judulnya register dan tombolnya mengarah ke register. Dan untuk angkotnya ini atau linknya itu mengarah ke halaman login nantinya untuk linknya yang ini. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan untuk membuat atau styling dari autentifikasi yaitu halaman login dan register. Di video berikutnya kita akan coba melakukan register usernya menggunakan Firebase autentifikasi. Jadi like video kalau kalian suka, dislike saja kalau tidak, share ke teman-teman kalian jika video ini dapat membantu teman-teman kalian juga. See you next video, have a nice day, bye.